Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5C. Di sini kami akan menyampaikan materi penyuluhan tentang terapi senam ergonomis sebagai intervensi gangguan ketidaknyamanan nyeri lutut pada lansia dengan osteoporosis. Di mana hal ini dosen fasilitatornya yaitu Siti Nurhasina, SKPN SMT RKEP. Materi ini disusun oleh kelompok dari kelas 5C. Yang pertama ada Ahmad Asli Syani dengan NIM 088, yang kedua Siti Nurhaliza Zulaiha dengan NIM 094, yang ketiga Ziyadatun Nasihiyah dengan NIM 093, yang keempat Ayus Nawati dengan NIM 103, dan yang kelima Revinda Rizkia dengan NIM 091. Sebelum memasuki tata cara atau teknik senam ergonomis, di sini kami akan menjelaskan dulu apa itu sih osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan menurunnya matriks tulang sehingga menyebabkan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang akibat penyimpangan tulang selama proses remodeling. Jadi osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Osteoporosis adalah pengeroposan kesehatan masyarakat yang paling umum di kalangan wanita. Osteoporosis juga merupakan penyakit keturunan. Kepadatan mineral tulang yang mempengaruhi individu terhadap cedera, termasuk jatuh atau luka ringan. Osteoporosis termasuk dalam penyakit kronis yang memerlukan pengobatan lanjutan sebagai prasyarat pada banyak pasien untuk mendapatkan manfaat terapeutik. Jenis-jenis osteoporosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada osteoporosis primer, di mana osteoporosis primer adalah kehilangan massa tulang yang terjadi sesuai dengan proses penuaan pada wanita, biasanya disebabkan oleh pengaruh hormonal. Yang osteoporosis ini terjadi karena kekurangan kalsium akibat penuaan dini. Yang kedua itu ada osteoporosis sekunder, di mana hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Penyebabnya meliputi akses kardiosklerosis, hipertiroidisme, multiple myeloma, dan faktor genetis serta obat-obatan. Adapun penyebab dari osteoporosis itu banyak, diantaranya yang pertama itu satu genetik. Genetik ini sebagai contoh orang kulit hitam pada umumnya mempunyai struktur tulang lebih kuat atau berat daripada bangsa Asia. Jadi seorang yang mempunyai tulang kuat, terutama kulit hitam, relatif imun terhadap fraktur karena osteoporosis. Yang kedua itu ada makanan dan hormon. Pada seorang dengan pertumbuhan hormon dengan nutrisi yang cukup atau protein dan mineral, pertumbuhan tulang akan mencapai maksimal sesuai dengan pengaruh genetik yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu mekanis. Beban mekanis berpengaruh terhadap massa tulang di samping faktor genetik. Bertambahnya beban akan menambah massa tulang dan berkurangnya beban akan mengakibatkan berkurangnya massa tulang. Selanjutnya yaitu ada pencegahan osteoporosis. Dalam hal mencegah osteoporosis ini juga banyak hal sebenarnya. Kami di sini paparkan tiga. Yang pertama itu ada demi mencegah keropos tulang itu dibutuhkan keteraturan konsumsi susu sejak dini hingga usia lanjut atau lansia. Angka kecukupan gizi kalsium adalah 800 sampai 1200 mg per orang per hari atau setara dengan 3 sampai 4 gelas susu. Yang kedua itu melakukan latihan fisik atau biasa disebut dengan senam osteoporosis. Senam dalam hal ini bisa jadi senam ergonomik. Senam osteoporosis itu merupakan olahraga atau aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kepadatan mineral pada tulang atau mengurangi hilangnya jaringan tulang, terutama pada wanita menopause dan postmenopause. Yang ketiga itu hindari faktor penghambat penyerapan kalsium atau mengganggu pembentukan tulang seperti merokok, mengonsumsi alkohol, konsumsi obat yang menyebabkan osteoporosis.
Yang kedua yaitu terapi ergonomis. Senam ergonomik merupakan salah satu terapi yang sering dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri pada kasus osteoporosis. Senam ergonomik yang dilakukan sesuai aturan gerakan akan meningkatkan optimalisasi tujuan meniadakan dan meminimalisir kelelahan. Gerakan pada senam ergonomik merupakan suatu teknik gerakan untuk mengembalikan posisi tulang belakang dan kelenturan otot serta persendian. Senam ini dapat mempengaruhi sistem sirkulasi dan peredaran darah dalam tubuh manusia. Next. Untuk manfaat senam ergonomik yaitu meningkatkan kekuatan otot dan efektivitas fungsi jantung, mencegah pengerasan pembuluh arteri dan melancarkan sistem pernafasan, meningkatkan kolesterol baik HDL yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan yang terakhir menurunkan glukosa darah dan mencegah osteoporosis. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam senam ergonomik yaitu keselamatan menghindari cedera dilakukan secara teratur dan tidak terlalu berat, dosis terjenjang atau dosis dinaikkan sedikit demi sedikit, hindari kompetensi dalam bentuk apapun, dan pengukuran tingkat kesegaran jasmani. Next. Selanjutnya gerakan teknik senam ergonomik. Next. Untuk gerakan yang pertama yaitu gerakan berdiri sempurna. Posisi tubuh tegak, otot tulang dan sendi dalam keadaan pasif, telapak kaki menekan seluruh titik syaraf di telapak kaki, dan posisi punggung harus tegak lurus. Next. Untuk gerakan yang kedua yaitu gerakan lapang dada, dilakukan dengan cara yang pertama berdiri tegak, kedua lengan memutar ke belakang semaksimal mungkin, diikuti dengan menarik napas dari dalam hidung. Selanjutnya setelah lengan di atas, kepala jinjitkan kaki, lalu turunkan tangan dan hembuskan nafas perlahan. Next. Untuk gerakan yang ketiga yaitu gerakan tunduk cukur, dilakukan dengan cara bungkukkan badan sembari menghembuskan nafas, kemudian tangan menggenggam pergelangan kaki sampai punggung terasa tertarik, kemudian luruskan wajah ke depan sampai terasa tegang. Next. Selanjutnya gerakan yang keempat yaitu gerakan duduk perkasa dilakukan dengan cara duduk bersimpuh dengan jarak kaki menekan alas atau lantai, cengkram mata kaki dengan kedua tangan, tarik napas, tahan sambil membungkukkan ke depan. Selanjutnya saat menunduk pastikan nafas tidak menungging. Next. Selanjutnya gerakan yang kelima yaitu gerakan duduk pembakaran. Dilakukan dengan cara posisi duduk perkasa dengan kedua telapak kaki atas menyentuh alas, kedua tangan berada di samping pantat sambil menarik nafas. Kemudian bungkukkan badan ke depan, wajah diangkat menghadap lurus. Saat membungkuk pastikan tidak menungging. Next. Selanjutnya gerakan yang keenam, gerakan berbaring pasrah. Dilakukan dengan cara posisikan kaki duduk pembakaran lalu berbaring pasrah. Punggung menyentuh lantai, dua lengan lurus di atas kepala, dan dilakukan sembari nafas tenang. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemutaran video. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan video tersebut agar tahu bagaimana gerakan-gerakan yang tepat.
Gerakan senam ergonomik adalah gerakan yang mengoptimalkan posisi tubuh pada ruang kerja dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan kelelahan. Tujuan dari senam ergonomik yang pertama, untuk menghilangkan kelelahan. Yang kedua, untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf serta aliran darah. Dan yang ketiga, memaksimalkan suplai oksigen ke otak. Senam ini dapat dilakukan 4 kali selama 1 bulan. Tahapan pertama, gerakan lapang dada. Berdiri tegak, kedua lengan diputar ke belakang semaksimal mungkin. Tarik nafas dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Saat dua lengan di atas kepala, jari kaki dijinjit. Manfaat gerakan lapang dada. Yang pertama, putaran lengan menyebabkan stimulus regangan dan tarikan pada saraf di bahu, mengoptimalkan fungsi organ paru, jantung, hati, ginjal, lambung, dan usus sehingga metabolisme tubuh optimal. Yang kedua, kedua kaki dijinjit menstimulasi sensor-sensor saraf yang merefleks fungsi organ dalam. Gerakan ini dilakukan sebanyak 15 kali putaran. Satu gerakan memutar butuh waktu 4 detik sebagai gerakan aerobik. Keseluruhan 15 kali putaran dalam waktu 2 menit. Kemudian, istirahat sebelum melakukan gerakan kedua. Tahapan kedua, gerakan tunduk syukur. Gerakan tunduk syukur berasal dari gerakan rukuk. Posisi tubuh berdiri tegak dengan menarik nafas dalam perlahan. Lalu, tahan nafas sambil membukukan badan ke depan sempurna. Tangan berpegangan pada pergelangan kaki, wajah mengadah, dan hembuskan nafas secara rileks dan perlahan. Menarik nafas dalam dengan menahan di dada merupakan teknik menghimpun oksigen. Membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan berpegangan pada pergelangan kaki akan menyebabkan posisi tulang belakang dalam posisi segmen dada punggung sehingga menyebabkan relaksasi dan membantu mengoptimalkan fungsi serabut pada tulang belakang. Gerakan ini dapat menguatkan struktur anatomi fungsional otot, ligamen, tulang belakang. Manfaat gerakan tunduk syukur. Yang pertama, posisi tunduk syukur dapat menyebabkan tarikan pada serabut saraf yang menuju ke tungkai, meningkatkan fungsi dan membantu menghindari resiko saraf terjepit. Yang kedua, gerakan mengadahkan kepala menyebabkan fleksi tulang leher dan mengaktifasi serabut saraf simpatis yang berada di leher. Gerakan ini berperan dalam meningkatkan, mempertahankan suplai darah, dan oksigenasi otak secara optimal. Dan yang ketiga, gerakan tunduk syukur berfungsi untuk meregangkan otot-otot punggung bawah, paha, dan betis, serta berfungsi memumpahkan darah ke batang tubuh bagian atas dan melonggarkan otot-otot perut dan ginjal. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya, 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk nafas. Jadi, keseluruhan gerakan selesai dalam 4 menit. Tahapan ketiga, gerakan duduk perkasa. Posisi duduk dengan jari kaki sebagai tumpuan, tarik nafas dalam lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan. Tangan memegang pergelangan kaki dan wajah mengadah. Manfaat gerakan duduk perkasa. Yang pertama, duduk perkasa dengan 5 jari kaki ditekuk dapat menstimulasi fungsi organ tubuh. Yang kedua, ibu jari terkait dengan fungsi energi tubuh. Jari telunjuk terkait dengan fungsi pikiran, jari tengah terkait dengan fungsi pernafasan. Jari manis terkait dengan fungsi metabolisme serta detoksifikasi dalam tubuh, dan jari kelingking terkait dengan fungsi hati serta sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, menarik nafas dalam lalu ditahan sambil membungkukkan badan ke depan dengan 2 tangan bertumpu pada paha dapat meningkatkan tekanan dalam rongga dada yang dapat meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi otak. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya, 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk menarik nafas. Jadi, keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit. Tahapan keempat, gerakan duduk pembakaran. Posisi duduk seperti duduk perkasa, kemudian telapak tangan pada pangkal paha, tumit di samping pantat,
Sambil tarik nafas dalam, sambil membungkukkan badan ke depan sampai punggung terasa teregang, wajah mengadah sampai terasa teregang, hembuskan nafas secara rileks dan perlahan. Manfaat dari gerakan ini yang pertama, gerakan menarik nafas dalam, lalu ditahan meningkatkan tekanan di saluran saraf tulang belakang, sehingga meningkatkan suplai darah oksigenasi ke otak. Yang kedua, gerakan mengadahkan kepala menyebabkan fleksi ruas tulang leher dan menstimulasi saraf simpatis di leher. Dan yang ketiga, kedua tangan menggenggam pergelangan kaki berfungsi melebarkan ruang antar ruas tulang pada tangan dan leher, memberikan efek relaksasi pada serabut saraf simpatis sehingga terjadi relaksasi dinding pembuluh darah. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya, 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik, ditambah 10 detik untuk menarik nafas. Jadi, keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit. Tahapan kelima, gerakan berbaring pasrah. Posisi kaki seperti pada gerakan duduk pembakaran, kemudian baringkan badan perlahan semampunya. Jika bisa, punggung menyentuh lantai atau alas. 2 lengan lurus di atas kepala, nafas dada, perut mengecil. Apabila tidak mampu menekuk kaki, maka kaki dapat diluruskan. Manfaat dari gerakan berbaring pasrah, gerakan berbaring dengan meluruskan lengan di atas kepala dapat menyebabkan tegangan atau tarikan pada serabut saraf tulang belakang, sehingga dapat merilekskan tulang belakang. Gerakan ini dilakukan minimal 2 menit. Gerakan dilakukan perlahan dan tidak dipaksakan saat merebahkan badan. Nah, jadi Halo seperti itu semuanya, teman-teman, video ini merupakan video terapi dikasih senam ergonomis dan manfaatnya. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok dan contoh senam ergonomis. Kami undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun kalimat yang kami ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.